Halo semuanya, selamat datang di channel Kita Kupas. Hari ini kita akan mengulas perjalanan salah satu tokoh paling berpengaruh sekaligus kontroversial dalam sejarah Israel, Benjamin Netanyahu. Yuk, kita kupas tuntas. Dari masa kecilnya, karir militernya di unit paling berbahaya, hingga menjadi Perdana Menteri terlama yang mengubah wajah politik Israel dan Timur Tengah. Benjamin Netanyahu lahir pada 21 Oktober tahun 1949 di Telepon Aviv saat Israel baru setahun berdiri. Ia adalah anak kedua dari Benjamin Netanyahu, seorang sejarawan Zionis terkemuka yang dikenal atas studinya tentang sejarah Inkuisisi Spanyol, dan Sila Segal, seorang ibu rumah tangga berdedikasi. Sejak kecil, Netanyahu tumbuh dalam keluarga yang sangat nasionalis. Ayahnya memiliki hubungan dekat dengan tokoh Zionis revisionis seperti Z.F. Jabotinsky. Didikan keras ayahnya membentuk kepribadian Benjamin kecil menjadi ambisius, disiplin, dan sangat sadar akan pentingnya keamanan bagi negara Yahudi yang masih muda itu. Bersama satuan ini, saat berusia 18 tahun, Netanyahu masuk militer Israel dan bergabung dengan Sayeret Matkal, unit pasukan khusus paling elit. Ia terlibat dalam berbagai operasi anti-teror dan penyelamatan sandera. Salah satu operasi terkenalnya adalah Operasi Isotope tahun 1972, di mana pasukannya membebaskan sandera pesawat Sabena yang dibajak teroris Palestina. Netanyahu terluka di bagian lengan saat operasi, namun pengalaman ini semakin mematangkan kemampuannya dalam strategi militer. Selain Benjamin, kakaknya Yonatan Netanyahu juga anggota Sayeret Matkal dan gugur pada tahun 1976 dalam operasi NTB yang legendaris. Menambah kesan heroik keluarga Netanyahu di mata publik Israel. Di Amerika, ia terlibat aktif di berbagai organisasi Yahudi dan forum kebijakan internasional, membangun jejaring luas dengan tokoh-tokoh AS. Karismanya sebagai diplomat muda yang fasih bahasa Inggris dan cakap berdiplomasi membuat namanya semakin dikenal di kalangan internasional. Ia terpilih sebagai anggota Knesset pada tahun 1988 dan ditunjuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Ia juga mengambil kursus ilmu politik di Harvard. Ia belajar arsitektur di MIT dan melanjutkan ke program manajemen di Sloan School of Management, MIT. Selepas dinas militer, Netanyahu pindah ke Amerika Serikat. Tahun-tahun 1993, ia mengambil alih kepemimpinan partai setelah Yitzhak Shamir pensiun. Di masa ini, Netanyahu sempat bekerja sebagai konsultan di Boston Consulting Group. Namun, ia kembali ke pemerintahan pada awal tahun 2000-an sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan di era Ariel Sharon. Pada tahun 1984, ia ditunjuk menjadi Duta Besar Israel untuk PBB di New York. Ia mempertahankan kekuasaan hingga tahun 2021 melalui serangkaian koalisi dan manuver politik, menjadikannya Perdana Menteri terlama melewati rekor pendiri Israel David Ben-Gurion. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, sukses menstabilkan ekonomi, namun juga meningkatkan ketimpangan sosial. Persidangannya mulai pada tahun 2020 dan memicu gelombang unjuk rasa di Israel, baik mendukung maupun menuntut pengunduran dirinya. Kembali ke Israel pada akhir tahun 1980-an. Netanyahu langsung terjun ke politik lewat Partai Likud. Berkat kecakapannya berkomunikasi dan sikap kerasnya pada isu keamanan, ia cepat naik daun sebagai bintang Likud. Dalam pemilu tahun 1996, Netanyahu berhasil mengalahkan Shimon Peres dan menjadi Perdana Menteri Israel ke-9 sekaligus yang termuda dalam sejarah Israel di usia 46 tahun. Masa jabatan pertama Netanyahu tahun 1996-1999 ditandai dilema besar. Di satu sisi, ia menandatangani perjanjian Weir River dengan Yasser Arafat untuk implementasi kesepakatan Oslo. Di sisi lain, ia menghadapi tekanan internal dari kelompok sayap kanan yang menolak konsesi terhadap Palestina. Ia juga memperkuat kerjasama dengan Amerika Serikat di bidang militer,
Namun hubungan pribadinya dengan Presiden Bill Clinton sering tegang karena perbedaan visi soal perdamaian Israel-Palestina. Setelah kalah di pemilu tahun 1999 dari Ehud Barak, Netanyahu sempat mundur dari politik. Sebagai Menteri Keuangan, ia menerapkan reformasi ekonomi besar seperti privatisasi BUMN dan pemangkasan. Pada tahun 2009, Netanyahu kembali memenangkan pemilu dan menjabat Perdana Menteri. Kebijakannya terkenal berfokus pada keamanan, penolakan kesepakatan nuklir Iran, perluasan permukiman Yahudi di tepi barat, serta mendekatkan hubungan Israel dengan negara-negara Arab. Selama masa jabatannya, Netanyahu terseret berbagai kasus hukum, termasuk tuduhan menerima suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Terlepas dari kasus hukumnya, Netanyahu tetap memiliki basis pendukung setia yang menganggapnya tokoh yang paling mampu menjaga keamanan Israel. Namun warisannya juga menyisakan perpecahan tajam di masyarakat Israel terkait masa depan perdamaian dengan Palestina. Itulah kisah lengkap Benjamin Netanyahu, tokoh penuh strategi dan kontroversi yang membentuk sejarah Timur Tengah. Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan video tokoh dunia lainnya.